Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support. Bab 161, Villa Zamrud. Jelita membolak-balikan tempat tidur yang baru dibelinya, tidak bisa tertidur. Dia akhirnya berdiri dengan ekspresi frustrasi di wajahnya. Yu Zeains buru-buru duduk dan menghibur, "Istriku sayang, ada apa? Apakah kamu mengalami insomnia?" Jelita sangat marah. Meski dia akan menikah untuk ketiga kalinya dan sudah menjadi seorang ibu, dia tetap terlihat sangat polos dan girly. Jelita berkata, "Di sebelah berisik sekali. Ada banyak orang yang datang ke rumah Cynthia Yandra. Saya marah ketika memikirkan mereka minum dengan gembira. Kenapa? Adinata tidur dengan adikku, dan sekarang dia berhubungan dengan Cynthia Yandra. Dia telah berganti 3 wanita dalam waktu kurang dari sebulan." Saat ini, Jelita hanya memiliki 2 laki-laki, Adinata dan Yu Zeains. Adinata memiliki lebih banyak laki-laki daripada dia, jadi dia merasa sangat dirugikan. Yu Zeains tertegun sejenak. Ini semua adalah villa keluarga tunggal. Tidak seperti bangunan tempat tinggal, ada masalah isolasi suara di lantai atas dan bawah. Setidaknya Yu Zeains tidak mendengar apapun. "Aku akan mencarinya di sebelah." Saat Yu Zeains hendak berdiri, dia ditangkap oleh Jelita. "Hei, suamiku, lupakan saja. Jangan pergi." Jelita takut Yu Zeains dan Adinata akan bertarung lagi, dan Yu Zeains akan menderita. Jelita berkata, "Apakah Cynthia Yandra punya banyak teman di Tianhai? Dia baru saja membeli rumah hari ini, dan banyak orang datang untuk merayakannya. Dan saya melihat bahwa semua mobil itu adalah mobil mewah." Yu Zeains tersenyum ringan, "Mungkin, tapi koneksinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan koneksi keluarga Ain saya di Tianhai. Selain itu, saya sudah mengutus orang untuk memeriksa nomor plat mobil yang baru saja lewat. Saya akan segera bisa mengetahui siapa mereka. Sayang, tidurlah. Jangan khawatir, Cynthia Yandra dan Adinata berani membuat kita jijik seperti ini. Aku tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang di Tianhai." Setengah jam kemudian, Yu Zeains menerima telepon. "Kami mengetahui, Saudara Yuze, bahwa Porsche merah muda itu adalah mobil Sixi dari perusahaan kosmetik Kian, dan 2 mobil lainnya juga merupakan karyawan perusahaan mereka." Yu Zeains tersenyum tipis. Ternyata itu adalah perusahaan kosmetik kecil yang didukung Meiki. Perusahaan ini menjadi terkenal di Tiongkok dalam 2 tahun terakhir, dan untuk beberapa alasan khusus, Yu Zeains juga mengetahuinya. Namun, terlihat dari ekspresinya yang sama sekali tidak menganggap serius kehadiran Sisi. Pukul 23.30. Kian dan yang lainnya keluar dari villa Cynthia Yandra dan Adinata, dan mereka keluar untuk mengantar satu sama lain. "Sampai jumpa, Cynthia, sampai jumpa di perusahaan besok." "Sampai jumpa, Tuan Yandra." Siksi dan yang lainnya melambaikan tangan pada Cynthia Yandra, lalu pergi dari Jade Villa. Namun, tak jauh setelah mereka keluar dari villa, sebuah mobil Mercedes-Benz G memaksa Porsche milik Sisi berhenti. "Siapa? Kamu bisa menyetir?" Karena mabuk, Sisi yang duduk di kursi penumpang membentak dan mengumpat pemilik mobil Mercedes-Benz Big G tersebut. Jendela kursi pengemudi Mercedes-Benz perlahan diturunkan, memperlihatkan wajah muda dan tampan. "Kak, kan? Menepi dan ayo ngobrol." Sisi juga merasa pria ini terlihat familiar, dan karena jumlahnya banyak dan ada beberapa mobil dalam rombongan, dia tidak takut padanya. Maka, mobil Sisi dan rekannya berhenti di pinggir jalan dan menyalakan lampu flash ganda. Sisi berjalan dengan sepatu hak tinggi dan bertanya, "Siapa kamu? Bagaimana kamu mengenalku?" Yu Zeains juga turun dari mobil, menyalakan rokok, dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, saya Yu Zeains, dan Spring Breeze Express milik keluarga kami. Semoga beruntung untuk keluarga Ains." Kak langsung kaget. Ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di mana-mana di Tianhai, dan Yu Zeains mengendarai mobil mewah, jadi meskipun Yu Zeains memaksanya untuk berhenti, dia tidak mengucapkan kata-kata buruk, karena takut menyinggung orang besar secara tidak sengaja. Sisi sangat ketakutan saat mendengar Yu Zeains memperkenalkan dirinya. Saat berbisnis di Tianhai, siapa yang tidak tahu tentang keluarga Ains? Sebuah keluarga yang bernilai ratusan miliar. Bahkan orang awam pun tahu bahwa Chunfeng Express kini menjadi perusahaan logistik nomor 1 di negeri ini. Sisi langsung tersenyum dan berkata, "Pantas saja menurutku pria tampan ini terlihat begitu familiar. Ternyata itu Tuan Ains. Apakah kamu mencariku untuk mengenalku? Ayo, tambahkan dia di WeChat." Yu Zeains mengulurkan tangan dan menolak, "Bos, saya ingin bertanya, apa hubungan Anda dengan Cynthia Yandra?" Sisi berkata dengan jujur, "Kami adalah saudara perempuan yang baik.
Dia baru saja datang ke Tianhai dan sekarang menjadi wakil presiden perusahaan kami. Tuan muda Ains pasti jatuh cinta pada kecantikannya, kan? Sayang sekali, dia sudah punya pacar. Kian mengira Yuze Ains tertarik pada Cynthia Yandra, jadi dia memintanya menjadi pelobi. Bagaimanapun, Cynthia Yandra memiliki temperamen yang sangat baik, yang sejalan dengan estetika para pebisnis ini. Yuze Ains berkata, saya sangat tidak menyukai Cynthia Yandra, jadi saya harap perusahaan Anda tidak memanfaatkannya. Sisi tampak bingung, bagaimana ini bisa berhasil? Dia sudah berinvestasi di saham, dan saya mengundangnya ke Tianhai. Yuze Ains mendengus dingin, jika Anda tidak memecatnya, saya akan menggunakan kekuatan keluarga untuk berurusan dengan Anda. Apakah menurut Anda di bawah sasaran keluarga kami, perusahaan kosmetik kecil Anda masih bisa mendapatkan pijakan di Tianhai? Kak menggigit bibirnya, tentu saja dia tahu kekuatan keluarga Ains. Jika keluarga Ains ingin berurusan dengannya, bahkan 10 perusahaan kosmetik kian tidak akan cukup untuk mereka lawan. Sisi memandang Yuze Ains dan bertanya, apakah kamu benar-benar dari keluarga Ains? Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membuat Sisi meninggalkan saudara perempuan baiknya hanya dengan orang sembarangan yang muncul di jalan. Yuze Ains tersenyum dan berkata, Meiki adalah juru bicara merek lipstikmu, kan? Izinkan saya menunjukkan sesuatu padamu. Yuze Ains mengeluarkan ponselnya, menemukan foto grup di album rahasia, dan menunjukkannya kepada Sisi. Sisi kaget saat melihatnya. Gambar tersebut menunjukkan Yuze Ains dan Meiki berciuman di hotel. Meiki adalah idola populer. Jika foto ini terekspos, akan menyebabkan Weibo lumpuh. Apakah kamu percaya? Yuze Ains menyeringai. Percaya. Sisi tak berani lagi meragukan identitas pria di hadapannya. Siapapun yang bisa tidur dengan selebriti, memotretnya, dan tidak mengirimkannya pasti adalah pemuda dari keluarga kaya. Yuze Ains telah tidur dengan banyak selebriti, dan Meiki hanyalah salah satunya. Keesokan harinya, Cynthia Yandra dengan bersemangat pergi ke perusahaan Kian untuk pergi bekerja. Ini adalah hari pertamanya bekerja di Tianhai, dan dia membawakan sarapan dan hadiah kecil untuk banyak rekannya. Setelah mengantarkan ini, Cynthia Yandra datang ke kantor Kian. Bos, di mana kantorku? Cynthia Yandra bertanya sambil tersenyum. Tak disangka, Sisi duduk di kursi dan terdiam cukup lama, terlihat malu. Kian tiba-tiba menyerahkan kembali kartu ban yang diberikan Cynthia Yandra kemarin dan berkata, Cynthia, aku belum menyentuh uang ini. Kamu bisa mengambilnya kembali. Cynthia Yandra tidak tahu alasannya, apa yang salah? Terlalu sedikit? Lalu saya akan berinvestasi 100 juta. Bagaimanapun, saya memiliki kepercayaan pada perusahaan kami. Sisi menghela nafas dan berkata dengan malu, maaf, Cynthia, aku tidak bisa memanfaatkanmu, kamu tidak bisa bekerja di perusahaan kami. Bab 162. Kegembiraan Cynthia Yandra tiba-tiba jatuh ke dasar. Awalnya, dia mengira hari ini akan menjadi awal dari segalanya yang baik. Tetapi dia tidak menyangka akan dipecat pada hari pertamanya di perusahaan baru. Sisi tampak sangat bersalah dan memandang Cynthia Yandra. Cynthia, apakah kamu telah menyinggung keluarga Ains? Sisi sibuk dengan perusahaan kosmetiknya, jadi dia tidak tahu detail masa tinggal Cynthia Yandra sebelumnya di Huasheng. Cynthia langsung mengerti apa yang sedang terjadi, ternyata Yuze Ains yang melakukannya. Maaf, Cynthia, aku tidak bisa menahannya. Sebagai perusahaan kecil seperti milik kita, tidak mungkin kita bisa bersaing dengan keluarga Ains. Sisi meminta maaf kepada Cynthia Yandra dengan perasaan bersalah. Cynthia Yandra tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Kak, aku tidak menyalahkanmu. Jika itu aku mungkin akan melakukan hal yang sama. Kalau begitu aku pergi dulu dan kita minum teh sore bersama di lain hari. Cynthia Yandra mempertahankan pola asuhnya yang baik, bangkit dan pergi. Setelah meninggalkan gedung dan kembali ke mobil, Cynthia Yandra tidak sempat merasa sedih dan segera mengangkat telepon genggamnya untuk menelepon. Sudah 7 tahun ia berkecimpung di dunia bisnis sendirian dan menduduki posisi presiden sebuah emiten. Koneksinya masih banyak. Faktanya, perusahaan kosmetik Sisi bukanlah perusahaan terbaik yang bisa dia datangi. Hanya karena dia merasa bisa ngobrol lebih baik dengan Sisi, jadi dia memilih tempat ini dulu. Perusahaan internet Tianhai, perusahaan platform musik, perusahaan film, dan perusahaan situs video semuanya telah mengundangnya. Tuan Wibisana, Anda mengatakan sebelumnya bahwa jika Anda mengizinkan saya datang ke Tianhai, Anda akan menjadi wakil presiden saya. Apakah itu masih benar sekarang? Ya, aku sudah sampai di Tianhai. Kapan kamu ada waktu luang dan aku bisa datang dan ngobrol denganmu? Cynthia Yandra pertama kali menelepon perusahaan situs video bernama Kinki, yang juga merupakan perusahaan terdaftar. Namun, perusahaan tersebut telah merugi dalam 2 tahun terakhir, dan tahun lalu mengalami kerugian sebesar 10 miliar.
Namun Chintya Yandra tahu bahwa dengan hanya tersisa 2 atau 3 situs web video, dan kemudian situs web video tersebut akan menaikkan harga keanggotaan dan menambahkan item penagihan lainnya, hanya masalah waktu sebelum menjadi menguntungkan. Prospek masa depan perusahaan ini sangat bagus. Sesampainya di gedung pusat inovasi tempat perusahaan berada, CEO perusahaan Wang Lin secara pribadi menerima Chintya Yandra di kantor. "Oh, Tuan Yandra, saya ingin bertemu Anda lagi saat terakhir kali kita mengucapkan selamat tinggal. Serius, aku memimpikanmu tadi malam. Siapa yang menyangka kalau kamu meneleponku pagi sekali dan datang bekerja di perusahaanku? Haha, menurutmu ini takdir." Chintya Yandra dan Wang Lin pernah makan malam bersama di Aurous Hall sebelumnya, dan mereka bertemu di pesta makan malam. Karena Chintya Yandra memiliki temperamen yang luar biasa dan tahu cara membujuk orang kaya di pusat perbelanjaan, Wang Lin jatuh cinta pada Chintya Yandra setelah satu pertemuan. Chintya Yandra tersenyum dan berkata, "Siapa bilang bukan itu masalahnya? Saya punya firasat terakhir kali kita makan malam. Suatu hari, saya harus bekerja di bawah Tuan Wibisana." "Haha, bagus, bagus, bagus." Wang Lin tersenyum bahagia. "Nanti, jika ada wakil presiden cantik seperti Chintya Yandra, bukankah bekerja setiap hari akan sebahagia dewa?" "Chintya, kamu pernah berada di Huasheng sebelumnya. Lagi pula, kamu bukan perusahaan internet. Aku harus menguji pengetahuanmu tentang situs video." Tentu saja, Wang Lin tidak akan sembarangan memilih seseorang untuk memegang posisi penting di perusahaan, karena hal ini tidak akan meyakinkan publik. Chintya Yandra secara alami bukanlah vas bunga, dia mengenal banyak industri, terutama perusahaan internet, dengan sangat baik. "Dalam 7 tahun terakhir, saya makan dan mengobrol dengan orang-orang besar di industri ini dan belajar banyak." Setelah percakapan yang menyentuh hati, Wang Lin memuji, tidak ada orang yang secantik dan cakap seperti Chintya di seluruh Tianhai. "Silakan bergabung. Saya akan segera mengadakan rapat dewan untuk mengumumkan hal ini." "Terima kasih, Tuan Wibisana." Namun siapa sangka pada saat ini, seorang pria paruh baya mengetuk pintu, masuk, dan berbisik kepada Wang Lin. Setelah Wang Lin mendengar ini, ekspresi gembiranya menghilang dalam sekejap. Wang Lin meminta pria paruh baya itu keluar dulu, lalu menyalakan rokok dan bertanya, "Chintya, kapan kamu menyinggung keluarga Ains?" Chintya Yandra sudah menduga bahwa apa yang baru saja disampaikan pria paruh baya itu adalah berita yang dikirim oleh keluarga Ains. Chintya Yandra sangat terkejut. Dia baru saja tiba di perusahaan Kinki selama lebih dari setengah jam. Mengapa Yuze Ains menghentikan dirinya begitu cepat? "Yuze Ains mengikutiku." Chintya Yandra memikirkan kemungkinan ini. Ini adalah rencana untuk memblokir Chintya Yandra. Tidak peduli perusahaan mana yang dia datangi, Yuze Ains akan memikirkan cara untuk menghentikannya. Perusahaan website video Kinki adalah perusahaan tercatat, jadi tidak punya otonomi. Tergantung wajah keluarga Ains. Chintya Yandra memandang Wang Lin dan berkata, "Tuan Wibisana, apakah Anda juga takut dengan keluarga Ains? Saya tidak menyinggung perasaan mereka, tetapi mereka bersikeras membunuh saya." Wang Lin merokok dan menghela nafas. "Oh, maaf, Nona Yandra, saya harus memberi wajah Yuan Hang Ains. Bagaimana kalau begini, ceritakan padaku apa yang terjadi padamu, dan aku akan lihat apakah aku bisa membantumu menengahi." "Tidak." Chintya Yandra tahu bahwa tidak ada gunanya berbicara, karena Yuze Ains tidak pernah menaruh dendam padanya. Dia melakukan ini karena dia adalah pacar Adinata. Tidak peduli seberapa banyak dia berkata, satu-satunya solusi adalah putus dengan Adinata. Tapi Chintya Yandra tidak akan melakukan itu. "Maaf, Tuan Wibisana." Chintya Yandra putus asa lagi. Setelah itu, Chintya Yandra menelepon lagi dan pergi ke perusahaan berbeda untuk wawancara berulang kali. Namun, tanpa kecuali, mereka akan menerima panggilan kurang dari setengah jam setelah tiba. Bos yang awalnya tersenyum tiba-tiba menjadi dingin. "Saya harus mengakui bahwa kekuatan keluarga Ains di Tianhai terlalu kuat." Selusin perusahaan yang dikunjungi Chintya Yandra semuanya takut pada keluarga Ains. Pada jam 5 sore, Chintya Yandra memarkir mobilnya di pinggir jalan, dia berkeringat dan riasannya sedikit luntur. Dia terus berjalan dengan sepatu hak tinggi, yang membuat kakinya sakit dan tumitnya berdarah. Tapi yang terburuk adalah hatinya. Ditolak sepanjang waktu, dia merasa tidak bisa bertahan hidup di Tianhai. Chintya Yandra duduk di kursi pengemudi, menyalakan rokok, dan meletakkan kepalanya di kemudi. Bang-bang. Tiba-tiba, sebuah Mercedes-Benz berhenti di depan Chintya Yandra, dan kemudian seorang pria mengetuk jendela mobil Chintya Yandra. Chintya Yandra menurunkan jendela dan melihat Yuze Ains. Yuze Ains tersenyum jahat, memandang Chintya Yandra yang putus asa, dan berkata, "Ada apa Tuan Yandra? Apakah kamu menangis?" "Ceka, ceka, 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 ceka." Si cantik yang selama ini angkuh terlihat sedih sekali, membuatku sedikit sedih melihatnya.
Cynthia Yandra memandang Yu Zeains dengan marah, ingin memakannya. Yu Zeains berbaring di jendela mobil, memasukkan kepalanya ke dalam mobil Cynthia Yandra, dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana, cantik Qin, tahukah kamu kekuatanku, Yu Zeains? Tidak ada gunanya. Tidak peduli berapa banyak perusahaan yang Anda kunjungi, tidak ada gunanya. Selama saya menelepon Anda, bahkan jika mereka mempekerjakan Anda, mereka akan langsung memecat Anda. Saat Yu Zeains berbicara, wajahnya semakin dekat ke wajah Cynthia Yandra. Dia ingin mengambil kesempatan untuk mencium Cynthia Yandra. Menurutnya, Cynthia Yandra telah disiksa hingga putus asa olehnya hari ini, dan dia harus mengetahui kekuatan super keluarga Ains. Cynthia Yandra tidak berani menolak. Bab 163. Juga memiliki sementara pada Cynthia Yandra. Cynthia Yandra lebih tua darinya dan memiliki aura yang kuat sehingga Yu Zeains tidak akan berani berperilaku tidak pantas saat melihatnya. Tapi sekarang Cynthia Yandra kelelahan karena suatu hari wawancara gagal. Cuaca di Tianhai sangat panas dan parkir sulit. Cynthia Yandra juga sangat kepanasan hingga dia berkeringat. Setelah masuk ke dalam mobil, ia melepas sepatu hak tinggi yang menyiksanya seharian. Yu Zeains melihat Cynthia Yandra terlihat sangat lelah dan acak-acakan, jadi dia berani memanfaatkannya. Ini bisa dianggap sebagai semacam balas dendam pada Adinata. Dalam 7 tahun terakhir, ada banyak sekali pria yang ingin memanfaatkan Cynthia Yandra. Dia hanya perlu menatap mata pria untuk mengetahui apa yang dipikirkan pria. Jadi, ketika Yu Zeains ingin menciumnya, Cynthia Yandra tiba-tiba membuka pintu mobil dan mendorongnya keluar. Hei, Tau, terjebak, jangan dorong. Yu Zeains panik dan berteriak. Bagian depan tubuhnya tergantung di dalam mobil dan bagian belakangnya tergantung di luar mobil. Dia dalam kondisi yang menyedihkan. Cynthia Yandra mendorong Yu Zeains menjauh, mengenakan sepatu hak tingginya lagi, keluar dari mobil, dan dengan cepat mendapatkan kembali auranya. Yu Zeains keluar dari mobil, menunjuk ke arah Cynthia Yandra dan berkata, "Kamu wanita yang sombong, beraninya kamu bersikap kasar padaku." Cynthia Yandra telah menunjukkan belas kasihan kepada Yu Zeains. Jika dia tidak memiliki kakek yang baik, Cynthia Yandra tidak akan begitu saja mendorong pintu mobil, tetapi menyambutnya dengan tamparan di wajahnya. Cynthia Yandra berkata dengan marah, "Yu Zeains, kamu akan menikah besok. Alih-alih menghabiskan waktu bersama istri cantikmu, kamu menghabiskan sepanjang hari bersamaku. Kamu sangat santai." Yu Zeains tersenyum, "Jangan berpikir bahwa saya akan melepaskan Anda karena saya sibuk menikah. Jika Anda datang ke wilayah saya dan tinggal di sebelah saya, bagaimana saya bisa memudahkan Anda?" Cynthia Yandra, "Kami tidak punya keluhan. Sejujurnya, saya sangat mengagumi Anda. Tidak banyak CEO cantik dan cakap seperti Anda di seluruh dunia. Selama kamu putus dengan Adinata dan berhenti berinteraksi dengannya, aku bisa memperkenalkanmu pada Spring Breeze Express kami. Tentu saja, Anda tidak akan dapat memegang posisi wakil presiden untuk saat ini, tetapi menjadi eksekutif senior tidak masalah. Kamu sangat mampu, aku yakin kamu akan bisa mendakinya sendiri dalam waktu kurang dari 2 tahun, kan? Dongfeng Express adalah perusahaan dengan aset ratusan miliar. Ini jelas merupakan godaan besar bagi Yu Zeains untuk memperluas cabang Zaitun ke Cynthia Yandra. Namun, Cynthia Yandra tetap menolak mentah-mentah. "Aku tidak akan membuat kesepakatan denganmu. Aku hanya ingin menjadi pacar Adinata. Saya tidak harus bekerja untuk orang lain. Saya juga punya uang. Paling buruk, saya bisa memulai perusahaan saya sendiri." Cynthia Yandra juga seorang miliarder. Dia bisa menghabiskan 100 juta yuan sesuka hati. Namun, Yu Zeains tertawa dan berkata, "Haha, mulai perusahaanmu sendiri? Hebat sekali, aku hanya menunggu kamu menghabiskan semua uangmu dan menjadi miskin bersama Adinata. Kamu bisa mencobanya. Tidak peduli perusahaan apa yang kamu buka, tidak peduli bisnis apa yang kamu lakukan, aku akan menemanimu sampai akhir. Jika kamu mengambil 100 juta, aku akan memberimu 200 juta untuk menekanmu. Jika kamu dapat mengambil 1 miliar, aku akan memberimu 5 miliar. Dibandingkan dengan kekayaanku, aku akan membunuhmu." Berbisnis saat ini adalah era persaingan untuk melihat siapa yang dapat menghabiskan lebih banyak uang. Adinata menggunakan metode ini sebelumnya untuk berurusan dengan perusahaan tempat Cakra Fad berinvestasi. "Selama aku membakar lebih banyak uang daripada kamu, aku pasti akan mengalahkanmu." Cynthia Yandra sangat marah, "Saya tidak percaya keluarga Ains Anda dapat menutupi langit hanya dengan satu tangan. Saya tidak percaya bahwa keluarga Ains Anda tidak memiliki lawan atau musuh. Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika aku akhirnya meminta makanan di Tianhai bersama Adinata, aku tidak akan menyerah padamu." Yu Zeains mengacungkan jempol pada Cynthia Yandra. "Jika kamu punya nyali, maka aku akan menunggumu menjadi pengemis." Setelah Yu Zeains selesai berbicara, dia tertawa dan pergi. Cynthia Yandra menenangkan diri, merapikan pakaiannya, merias wajahnya, dan kemudian kembali ke rumah. Adinata sudah kembali dan menyiapkan makan malam.
Dia pergi ke perusahaan Bailey Express hari ini untuk melamar pekerjaan sebagai kurir kecil, dan semuanya berjalan lancar. Bailey Express Company juga merupakan perusahaan ekspres terbesar kedua di Tiongkok setelah Dongfeng Express. Sayang aku kembali. Wajah Cynthia Yandra dipenuhi dengan senyuman, dan dia tidak membiarkan Adinata melihat betapa lelah dan sedihnya dia hari ini. Beginilah hubungan sepasang kekasih. Jika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu tidak ingin orang lain mengetahui bahwa kamu telah bekerja keras. Apalagi ketika pihak lain tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kerja keras ini. Ini hanya akan meningkatkan tekanan Adinata. Adinata mencium Cynthia Yandra dan bertanya, bagaimana pekerjaanmu hari ini? Cynthia Yandra tidak ingin membohonginya, tapi dia tidak ingin dia khawatir. Jadi dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, ceritakan tentangmu dulu. Bagaimana harimu? Apakah kamu menemui masalah? Adinata tersenyum, apakah kamu masih takut Yu Zeains akan mengirim seseorang untuk memukulku di siang hari bolong? Bahkan jika itu pemukulan, akulah yang harus mengalahkannya. Bajingan ini memfitnahmu di internet sebagai wanita seperti itu, dan aku bahkan belum menyelesaikan masalah dengannya. Cynthia Yandra memegang tangan Adinata dan berkata, lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Aku akan mencoba keahlian suamiku dulu. Dalam 3 tahun terakhir, Adinata, di bawah pengawasan Jelita, telah mengabdikan dirinya untuk mempelajari makanan lezat, dan Cynthia Yandra sangat memuji setelah memakannya. Namun, setelah makan, Cynthia Yandra berkata bahwa dia sangat lelah dan pergi tidur lebih awal. Malam itu, klub malam Tian Hai Tax. Di klub malam, suara musik elektronik yang memekakkan telinga, dentuman bass drum, dan keindahan berkaki panjang yang mempesona di klub malam tak henti-hentinya menggugah hati orang-orang. Setiap orang yang pergi ke klub malam pasti tahu betapa mahalnya booth di sini. Hanya dengan melihat mobil sport di luar klub malam, Anda bisa menebak bahwa mereka semua adalah pemain kaya raya. Di stand terbaik, Yu Zeain sedang minum bersama beberapa temannya. Saudara Z, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menikah secepat ini. Kupikir kamu harus bermain selama 2 atau 3 tahun lagi. Haha, kakak iparku cantik sekali. Pernahkah kamu melihat foto pernikahannya? Dia sangat mempesona. Sayang sekali Yu Ze ditaklukkan oleh peri. Aku masih berpikir untuk mengadakan pesta bujangan pranikah hari ini. Yu Zeains meminum anggur dan tetap diam. Teman-temannya semua iri padanya, berpikir bahwa dia telah bersenang-senang dan sekarang dia memiliki istri peri. Tapi siapa yang tahu kesedihan di hatinya? Ngomong-ngomong, kakak Z, karena kamu sudah menikah, kenapa kamu tidak membiarkan aku bermain dengan Meiki? Ya, aku juga suka bintang kecil ini. Semua orang di lingkaran teman-temannya yang kaya tahu bahwa dia pernah tidur dengan bintang terkenal Meiki. Yu Zeains tiba-tiba berkata, siapa bilang aku tidak bisa bermain lagi setelah aku menikah? Siapa bilang aku ditaklukkan oleh Jelita? Meiki milikku, jangan coba-coba mencurinya. Teman-teman menyemangatinya. Oh, aku tidak percaya. Menurutku kamu cukup penakut di depan kakak iparmu. Kalau kamu berani, panggil Meiki sekarang. Yu Zeains berpikir sejenak. Jelita sedang berada di Aurous Halls. Besok pagi dia akan mengendarai rombongan mobil mewah ke Aurous Halls untuk menjemput pengantin wanita. Oke, aku sudah lama tidak mendengar Meiki bernyanyi untukku. Bab 164. Yu Zeains termasuk generasi kedua yang paling kaya di Tiongkok. Pada dasarnya, ia dapat menjangkau semua bintang wanita di industri hiburan, kecuali mereka yang memiliki latar belakang khusus atau prinsip khusus. Beberapa selebritis dengan jelas menandai harganya, dan beberapa selebritis tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali, karena selebritis wanita juga ingin menikah dengan keluarga kaya. Dan Meiki ini, yang berasal dari latar belakang keluarga biasa-biasa saja, menjadi idola banyak anak laki-laki dan perempuan karena variety show yang tiba-tiba menjadi populer. Setelah menjadi terkenal, dia bertemu dengan seorang pemuda kaya seperti Yu Zeains. Setelah diperkenalkan, mereka menjadi bersama secara alami. Faktanya, para selebritis juga suka jatuh cinta atau one night stand dengan generasi kedua yang super kaya, bukan hanya karena uang, tapi juga karena uang, mereka sendiri juga menghasilkan banyak uang. Terutama para bintang wanita, terutama bintang wanita idola, tidak bisa dengan mudah jatuh cinta, bahkan ada yang sudah mengeluarkan peraturan tegas dari agensinya untuk tidak jatuh cinta. Tapi setiap orang punya kebutuhan untuk jatuh cinta. Usia 20-an adalah tahun terbaik, siapa yang ingin menghabiskan semuanya untuk bekerja? Namun jika jatuh cinta harus menyembunyikan cintanya, jatuh cinta pada orang biasa lebih beresiko. Bagaimana jika bocah biasa itu ingin pamer, atau mencari keuntungan dan membeberkan hubungannya? Oleh karena itu, memilih generasi kedua yang super kaya adalah cara yang paling aman. Generasi kedua yang kaya juga peduli dengan wajah, dan jika menjadi selebriti, mereka tidak mau pamer kepada siapapun. Jam 7 pagi, Villa Zamrud. Adinata sudah mandi dan menyiapkan sarapan.
Dia menepuk Cynthia Yandra, yang masih tidur, dan berkata, "Sayang, ini sudah jam 7, kamu harus berangkat kerja." Adinata belum tahu bahwa Cynthia Yandra tidak memiliki kelas untuk dihadiri. Cynthia Yandra membuka matanya dan berkata, "Saya merasa tidak enak badan, jadi saya tidak akan pergi hari ini." Adinata menyentuh dahi Cynthia Yandra, tapi dia tidak merasakan panas apapun, tapi dia bisa melihat bahwa Cynthia Yandra memang lelah. "Cynthia, ada apa denganmu? Apakah kamu ingin aku membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan?" Cynthia Yandra menggelengkan kepalanya, "Saya akan baik-baik saja jika saya tidur lebih lama. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Anda bisa melakukan urusan Anda." Sejak tinggal bersama Cynthia Yandra, Adinata bertemu dengan Cynthia Yandra yang sedang sakit untuk pertama kalinya. Melihat betapa tidak nyamannya penampilannya, bagaimana Adinata bisa mempercayainya untuk tinggal di rumah sendirian? Pekerjaannya sebagai kurir hanya menghabiskan biaya 5,000 yuan sebulan. Di kota internasional tingkat pertama seperti Tianhai, gajinya pada dasarnya berada di garis kemiskinan dan tidak bisa membeli apapun. Adinata sendiri bukan orang miskin, jadi tidak masalah dia pergi atau tidak. Jadi Adinata tidak pergi bekerja dan tinggal di rumah bersamanya. Pada pukul 10 pagi, Adinata sedang minum teh di ruang tamu dan membaca edisi terbaru majalah bisnis Forbes. Tiba-tiba saya mendengar suara berisik di luar villa, dan mobil-mobil mewah terus masuk, dan setiap mobil mewah dihiasi dengan bunga. Terutama Mercedes-Benz G di bagian depan mobil dihiasi pola berbentuk hati dalam 4 warna yang sangat indah. Adinata tahu bahwa hari ini adalah hari pernikahan Jelita dan Yuze Ains. Yuze Ains baru saja membawa Jelita kembali dari Aarhus Halls. Sehat. Adinata tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Aku benar-benar tidak menyangka Adinata akan begitu dekat dengan mantan istrinya ketika dia menikah lagi. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan melihat semua ini. Meskipun dia ingin menutup mata, dia tidak bisa menahan diri untuk terus melihat keluar melalui jendela. Dari posisinya, dia bisa melihat situasi di depan pintu rumah Jelita. Ketika Mercedes-Benz berhenti, Yuze Ains turun dari kursi belakang terlebih dahulu, lalu dia membawa Jelita keluar dari mobil. Oh, terdengar ledakan cemoohan di tempat kejadian, dan banyak orang yang menyemprotkan pita. Jelita mengenakan gaun pengantin berwarna putih dan digendong oleh Yuze Ains, dengan senyum bahagia di wajahnya. Jelita. Melihat adegan ini, Adinata merasa sedikit sedih. Dia sangat membenci Jelita, membenci pengkhianatannya, dan tidak mencintainya lagi. Namun, bagaimanapun juga, keduanya telah bersama selama 3 tahun, dan mereka belum lama berpisah. Dalam waktu sesingkat itu, Adinata belum sepenuhnya melupakannya, dan dia masih merasa sangat tidak nyaman saat melihatnya menikah dengan pria lain. Yang jelas sebulan yang lalu, dia masih bersandar di pelukanku, memanggilku suami dengan genit, menciumku setiap hari, dan meminum limun yang kubuat setiap hari. Memikirkan hal ini sekarang, rasanya seperti terjadi seabad yang lalu. Hal-hal indah di masa lalu sungguh memabukkan. Jika Adinata tidak berpura-pura diusir dari keluarga, maka Jelita pasti tidak akan mengenakan gaun pengantin di pelukan Yuze Ains, melainkan tetap berada di sisi Adinata. Sayangnya, tidak ada jika di dunia ini. Adinata harus melakukan hal yang sama. Tepat ketika Adinata sedang mengenang masa lalu, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya melalui jendela dari lantai ke langit-langit. Kak ada di sini. Dia pasti ada di sini untuk mengunjungi Cynthia. Setelah Adinata melihat sosok Kian, dia segera meletakkan cangkir tehnya, keluar dari villa, dan pergi menyambutnya di luar. Adinata melangkah maju dan memanggil Sisi. Saat ini, Yuze Ains telah membawa Jelita ke villa, dan sekelompok temannya juga mengikuti. Sisi sedikit terkejut saat melihat Adinata. Oh, ini Adinata. Adinata berkata, "Bos, tahukah Anda bahwa Cynthia sedang tidak enak badan, jadi Anda datang mengunjunginya? Anda memang saudara perempuan yang baik." Tanpa diduga, Sisi tampak malu dan bertanya, "Apakah Cynthia tidak nyaman? Ada apa dengan dia?" Adinata penasaran, "Apakah kamu tidak tahu? Bukankah dia meminta izin untukmu?" "Meminta izin?" Sisi menebak bahwa Adinata tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia berkata, "Adinata, Cynthia belum memberitahumu, kan? Dia tidak lagi berada di perusahaan kita. Apa sebabnya?" Adinata tidak mengerti sama sekali. Sisi tidak punya nyali untuk memberitahu alasannya secara langsung. Dia menunjuk ke depan dan berkata, "Baiklah, mari kita bicarakan itu lain hari. Ada hal lain yang harus kulakukan." Saya melihat Tian juga mengambil langkah dan berjalan ke villa Yuze Ains. "Sejak kapan kamu mengenal Yuze Ains?" Adinata sangat penasaran. Jika Sisi mengenal Yuze Ains, dia akan mengatakan ini saat dia datang malam sebelumnya. Apakah mereka baru saja bertemu? Adinata tidak punya waktu untuk mempedulikan hal ini. Yang paling ingin dia ketahui sekarang adalah situasi Cynthia Yandra. Cantik.
Adinata berlari ke dalam rumah dan membangunkan Cynthia Yandra. "Cynthia, apakah kamu tidak lagi berada di perusahaan Kian?" Cynthia Yandra juga sudah lama terbangun. Setelah duduk, dia bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Adinata berkata, "Saya baru saja bertemu Sisi di luar pintu. Dia datang menemuiku." Adinata menggelengkan kepalanya, dia pergi untuk memberi selamat kepada Yuze Ains dan Jelita. "Ah," Cynthia Yandra tersenyum menghina. Benar saja, saudari-saudari baik yang bertemu secara kebetulan ini adalah teman yang menarik. Kian tahu bahwa Yuze Ains ingin membunuh Cynthia Yandra, tapi dia tetap menjilat Yuze Ains. Namun, Cynthia Yandra tidak menyalahkannya, begitulah cara bisnis dilakukan. Adinata meletakkan tangannya di bahu lembut Cynthia Yandra dan bertanya, "Cynthia, ceritakan padaku apa yang terjadi kemarin." Bab 165. Ini, Cynthia Yandra tidak bisa lagi menyembunyikannya. "Maaf, Adinata, aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Aku hanya tidak ingin kamu mengkhawatirkanku, jadi aku tidak memberitahumu. Kemarin saya pergi ke perusahaan Sisi, dan dia mengembalikan 50 juta yang saya investasikan di sana dan mengatakan dia tidak mengizinkan saya bergabung dengan perusahaannya." Adinata tidak menyalahkan Cynthia Yandra. Cynthia Yandra telah menceritakan segalanya tentang masa lalunya. "Apakah Yuze Ains yang melakukannya?" Adinata bertanya. Cynthia Yandra mengangguk, "Yuze Ains ingin membunuhku. Dia tidak ingin aku tinggal di kota Tianhai. Kemarin, saya mewawancarai lebih dari selusin perusahaan. Kaki saya memar karena berjalan dan saya kehabisan semua kontak di lingkaran teman-teman saya. Tapi itu semua sia-sia. Tidak ada perusahaan yang berani melawan keluarga Ains, dan tidak ada perusahaan yang mau menggunakan saya. Aku sangat tidak berguna." Ketika Cynthia Yandra selesai berbicara, air mata tiba-tiba jatuh. Cynthia Yandra adalah wanita kuat yang bangga. Dia selalu menghargai kemampuannya lebih dari kecantikannya. Namun saat ini, dia mengakui bahwa dia tidak berguna. "Kecantikan." Adinata memeluk Cynthia Yandra. Pada saat ini, Adinata bahkan lebih sedih dari Cynthia Yandra. Dia tidak tahu betapa buruknya hari yang dialami Cynthia Yandra kemarin. Sebagai seorang pacar, pacarnya pun tersangkut dan dianiaya karena urusannya sendiri. Adinata dipenuhi dengan kebencian. Memikirkan apa yang dilakukan Yuze Ains pada Cynthia Yandra, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. "Adinata, kamu mau kemana?" Adinata tiba-tiba membuang Cynthia Yandra, berdiri dan berjalan keluar. "Aku akan mencari Yuze Ains untuk menyelesaikan masalah ini." Adinata sudah baik hati di Aurous Halls. Dia tidak menghukum Yuze Ains dengan keras, dan hukumannya lebih ringan daripada hukuman super pihak lain. Tapi pria ini tidak tahu apa yang baik atau buruk, dan dia berani macam-macam dengan wanita Adinata. Adinata berjalan dengan marah ke villa baru di sebelah Yuze Ains dan Jelita. Karena tamunya banyak sekarang, pintunya terbuka dan siapapun bisa masuk sesuka hati. Adinata berjalan ke aula, tempat Yuze Ains dan Jelita berdiri di tangga, berjalan ke lantai 2. "Yuze Ains, keluar!" Raungan Adinata dengan cepat membungkam lantai pertama villa yang awalnya berisik. Semua orang memandang Adinata dengan mata aneh dan bermusuhan. Sisi yang berdiri di depan pintu melihat pemandangan ini dan segera menyelinap keluar dengan tenang. Ketika dia keluar, dia kebetulan melihat Cynthia Yandra, yang mengenakan sandal dan bahkan belum mencuci wajahnya, bergegas ke arahnya. Tentu saja dia juga khawatir sesuatu akan terjadi pada Adinata. Sisi meraih Cynthia Yandra dan berkata, "Ya Tuhan, Cynthia, kenapa kamu datang ke sini dengan piyama? Ada begitu banyak pemuda dari keluarga kaya di sana. Menurutmu bagaimana pantasnya kamu pergi ke rumah orang lain dengan berpakaian seperti itu? Ini? Ayo pergi, ayo pergi. Cepat kembali dan ganti bajumu sebelum kembali." Tapi Adinata? Cynthia Yandra mengkhawatirkan Adinata. Sisi meraih Cynthia Yandra dan berkata, biarkan dia menangani masalah Adinata sendiri. Berhenti ikut campur dalam hal itu. Sisi memaksa Cynthia Yandra kembali ke villa untuk berganti pakaian. Di dalam villa Yuze Ains. Ketika Yuze Ains melihat Adinata, matanya tiba-tiba menunjukkan cahaya yang tajam, dan Jelita juga terkejut. Adinata akan membuat keributan besar di pernikahan Jelita lagi? Terakhir kali Jelita dan Chakravad menikah, Adinata hadir di pesta pernikahan tersebut, mencuri perhatian semua orang dan membuat mereka gelisah. Kali ini, apakah giliran Yuze Ains yang kurang beruntung? Tanpa diduga, pada saat ini, seorang pria dengan temperamen luar biasa dan sosok kuat membela Yuze Ains. Orang ini adalah saudara laki-laki Yuze Ains, Feng Ains. Feng Ains berlari langsung ke arah Adinata, melompat, dan menendangnya sambil terbang. "Aku pergi. Kakak Feng hebat." Saudara Feng adalah lawan 50 dari pasukan khusus. Feng Ains berbeda dengan Yuze Ains. Yuze Ains adalah seorang playboy, tampan tapi kurus. Feng Ains tidak begitu tampan, tapi dia sangat kuat dan lebih dewasa. Bang bang bang, Feng Ains menendang Adinata dengan serangkaian tendangan.
Adinata juga sedikit terkejut karena dia memakai sandal dan sulit untuk menendang, jadi dia hanya menggunakan tangannya untuk melawan. Orang biasa tidak akan bisa menangkapnya dengan mudah, tapi Adinata dengan mudah menangkap serangan Feng Ains. Adinata memandang Feng Ains dan berkata, "Kamu seharusnya berlatih selama beberapa tahun, tetapi kamu bukan lawan saya. Jika kamu tidak ingin mati, jangan ikut campur." Feng Ains mendengus dingin, "Kamu adalah Adinata, kan? Yuze Ains adalah adik laki-lakiku, bagaimana aku bisa membiarkanmu begitu sombong di sini?" Sebelumnya, jari-jari Yuze Ains patah dan dia diracuni sehingga mengakibatkan kemandulan. Feng Ains, kakak laki-lakinya, sangat marah dan sudah lama ingin membunuh Adinata. Saat ini, teman-teman ini juga penasaran dengan asal-muasal orang bernama Adinata ini. "Apakah kamu di sini untuk mencuri pernikahanmu? Mungkin dia mantan pacar istri Yuze." "Mantan pacar yang mana? Aku mendengar dari teman-temanku bahwa jelita ini pernah menikah sebelumnya, jadi mungkin dia adalah mantan suaminya. Benarkah?" Yuze menikah untuk kedua kalinya. Para tamu berdiri bersama dan berbisik. Yuze Ains turun dengan marah, menunjuk ke arah Adinata, dan berkata dengan marah, "Adinata, apa maksudmu dengan masuk ke rumah kami tanpa izin? Apakah kamu mencari masalah?" Adinata juga berkata dengan marah kepada Yuze Ains, "Jika kamu macam-macam dengan pacarku, kamu harus tahu bahwa aku akan datang untuk menyelesaikan masalah denganmu." Melihat pemandangan ini, jelita segera menarik gaun pengantinnya ke bawah, mendatangi Adinata, dan berkata, "Ikutlah denganku." Jelita meraih tangan Adinata dan membawanya keluar villa. Dia tidak ingin mereka berdua bertengkar di depan banyak orang. Bagaimanapun, dia dan Yuze Ains tidak ingin kerabat dan teman mereka mengetahui bahwa Jelita dan Adinata adalah suami istri. Jelita menarik Adinata, dan Adinata mengikutinya tanpa sadar. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menolak wanita ini. Adinata telah melihat Jelita mengenakan gaun pengantin 2 kali, tapi tidak satu pun yang cocok untuknya. Berjalan di luar halaman dan berdiri di halaman, Jelita bertanya pada Adinata, "Adinata, apa maksudmu? Saat Cakravadi dan aku menikah, kamu datang untuk membuat masalah dan membuat keributan di pernikahanku. Sekarang aku sudah menikah dengan Yuze Ains, kamu melakukan ini lagi. Apakah kamu begitu enggan? Apakah kamu benar-benar meremehkan kebahagiaanku? Kamu harus membuatku malu dan membuatku menjalani kehidupan yang buruk untuk membuatmu bahagia, kan?" Adinata tidak tahu harus berkata apa. "Jelita, aku tidak sengaja mengganggu pernikahanmu, aku juga tidak ingin merusak kebahagiaanmu. Saya datang hari ini murni karena Yuze Ains. Kemarin Cynthia mewawancarai lebih dari selusin perusahaan, tetapi Yuze Ains memblokir semuanya. Dia ingin menghalangi jalan Cynthia ke Tianhai. Aku harus menanyakannya dengan jelas." Jelita mendengus dingin, penampilannya masih sempurna. "Kamu bilang kamu tidak bermaksud membuat masalah? Apa yang terjadi kemarin? Kenapa kamu harus datang ke sini hari ini?" "Aku baru tahu," Adinata menjelaskan. Jelita mengulurkan tangan rampingnya. "Oke, tidak perlu dijelaskan. Aku mengerti. Hanya karena kamu masih mencintaiku, kamu tidak tahan melihatku menikah dengan orang lain, kan?" "Hah, ragu-ragu dan membuat banyak alasan. Aku lebih suka kamu menangis dan mengatakan padaku bahwa kamu masih mencintaiku, kamu tidak bisa melupakanku, berlutut dan memohon padaku untuk memberimu kesempatan lagi." Bab 166. Adinata terdiam. "Aku tidak bisa melupakan MU. Apakah aku ingin memohon padamu sambil berlutut? Kamulah yang salah." Jelita ini masih sangat sombong dan merasa benar sendiri sampai hari ini. Hanasta Song telah menerima hukuman yang pantas dia terima atas kecurangannya. Terlihat dari terakhir kali kami bertemu di toko furnitur, dia tidak lagi memiliki pancaran masa lalu. Tapi Jelita berbuat curang 2 kali, dan sampai hari ini, masih sama. Dia masih melakukannya dengan baik. Tanpa Adinata, dia masih memiliki Yuze Ains. Yuze Ains juga orang kaya, dan dia semakin menyayanginya. Seorang wanita yang telah melakukan kesalahan seharusnya tidak mendapatkan hasil sebaik itu. Adinata berkata dengan marah kepada Jelita, "Jelita, berhentilah bersikap narsis. Jika kamu tidak cantik, semua pria harus mencintaimu dengan rendah hati selama sisa hidup mereka. Dalam hal apa pacarku saat ini, Cynthia Yandra, tidak lebih baik darimu. Lebih cantik darimu, lebih anggun darimu, lebih bijaksana darimu, lebih baik dalam mengurus orang lain darimu, dan lebih pintar darimu." Bentak. Adinata berbicara dengan sangat cepat. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, tangan giok Jelita melambai. "Diam, dasar bajingan." Jelita sangat cemburu dan selalu percaya bahwa dialah wanita yang paling sempurna. Dia tidak bisa menerima mantan suaminya meremehkannya dan memuji wanita lain. Ketidakjujuran Jelita membuat Adinata sangat tidak senang. Mengapa Jelita menamparnya? Adinata mengangkat tangannya, menjentikannya dengan ringan, dan menampar Jelita. Bentak. Sebuah tamparan ringan mendarat di wajah halus Jelita, yang mengenakan gaun pengantin.
Ah! Jelita menjerit pelan, air mata langsung keluar dari matanya, dia menutupi wajahnya dan menatap Adinata dengan tatapan sedih dan patah hati. Adinata merasa sedikit tidak nyaman saat melihat air mata di sudut mata Jelita. Dia tidak berani terus menatap Jelita, matanya sedikit mengelak, dan dia berkata, "Kamu tidak punya hak untuk memukulku. Lain kali jangan lakukan itu padaku dengan santai. Aku bukan lagi suamimu." Jelita menutupi wajahnya dan berkata, "Adinata, kamu sangat tidak berperasaan." Adinata tidak menjawab. Jelita menyeka air matanya dan melanjutkan, "Adinata, Cynthia Yandra tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Aku meminta Yuze melakukan ini. Kamu tidak harus pergi ke suamiku. Jika kamu ingin balas dendam, pergi saja ke aku." "Kamu?" Adinata menatap Jelita lagi. Jelita berkata dengan marah, "Ya, ini aku. Kamu tidak berani mengakui bahwa kamu masih mencintaiku, tapi aku berani. Aku akui aku masih sangat menyukaimu. Aku melihatmu dan Cynthia Yandra bersama, yang membuatku tidak bahagia. Dan kamu masih tinggal di sebelah rumahku. Saat aku memikirkan hal ini, aku bahkan tidak bisa tidur. Aku hanya ingin membuat Cynthia Yandra tidak bisa mendapatkan pekerjaan, membuatnya tidak berguna, dan membiarkan dia keluar dari Tianhai. Keluar dari hadapanku." Adinata tidak menyangka Jelita yang telah menjadi istri Yuze Ains akan mengatakan kepadanya bahwa dia menyukainya. Kecemburuan dan permusuhan Jelita terhadap Cynthia Yandra sangat dalam. Jelita berkata, "Adinata, Yuze tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Dia juga tidak menggunakan cara tercela untuk menghadapi Cynthia Yandra. Kamu harus tahu bahwa dengan kekuatan keluarga Ains di Tianhai, akan sulit bagimu untuk pindah bahkan di Tianhai, dan akan sulit bagimu untuk makan. Kami menggunakan cara komersial. Jika Anda ingin mencari keadilan bagi pacar Anda, gunakan cara komersial untuk berurusan dengan kami, seperti yang Anda lakukan dengan Yuze Ains di pasar saham sebelumnya. Itulah yang seharusnya dilakukan seorang pria, daripada lari ke rumah seseorang seperti gangster dan berteriak untuk membunuhnya. Kamu sampah." Adinata memandang Jelita dengan marah, "Kamu bilang aku sia-sia." Jelita mendengus dingin, "Benarkah? Jika Anda memiliki kemampuan, temui bos perusahaan itu dan minta mereka menggunakan Cynthia Yandra. Jika Anda memiliki kemampuan, buka perusahaan Anda sendiri dan dukung Cynthia Yandra. Kalau kalah di mall, cuma curhat di dunia nyata. Apa ini kalau bukan sampah?" "Adinata, tahukah kamu kenapa aku memutuskan untuk menceraikanmu? Bukan hanya karena kejadian Maktika, Maktika juga menentangku. Mungkin saja dia tidur denganmu dengan sengaja untuk membuatku marah. Alasan aku menceraikanmu bukan karena kamu tidak punya uang, tapi karena aku tidak melihat harapan padamu. Kamu tidak punya ambisi. Kamu kentut." Adinata berteriak pada Jelita, "Aku tidak punya ambisi? Aku tidak punya harapan? Baru beberapa hari sejak aku diusir dari keluarga, dan kamu menjatuhkan hukuman mati padaku. Kamu sama sekali bukan tipe wanita yang mau bertengkar dengan suaminya. Dan kamu menghinaku dengan kalimat seperti yang ada di Weibo. Jelita, kamu tidak punya penilaian sama sekali. Sup ayam beracun di internet harus dianggap sebagai kitab suci untukmu. Kata-kata tak berdasar yang diucapkan oleh Hanasta Song harus dianggap sebagai kitab suci. Pernikahan kita hancur total karena kebodohanmu." Jelita hampir menangis lagi. Dia tidak berani memukulnya lagi, tapi dia dengan lembut mendorong Adinata, "Kamu bodoh." Adinata sangat marah. Izinkan saya menggunakan cara komersial untuk membalas." Oke. Jangan khawatir, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk menemukan Yuze Ains lagi." Jelita tidak tahu bahwa Adinata datang menemui Yuze Ains dan menanyainya secara langsung, tetapi dia menunjukkan belas kasihan kepada Yuze Ains. Karena Yuze Ains meminta Adinata untuk memberinya pelajaran, mungkin kemarahan Adinata akan mereda dan dia tidak lagi mengincarnya. Balas dendam yang benar-benar sengit adalah balas dendam pribadi atau komersial Adinata. Karena Adinata bisa membuat Yuze Ains bangkrut, biarkan Jelita, seorang istri kaya, kehilangan segalanya. Jelita menoleh dan melirik ke belakang, pintunya tertutup dan tidak ada tamu yang keluar. Tapi dia tidak ingin terus berdebat dengan Adinata. Sekarang Adinata setuju, dia akan berhenti melecehkan suaminya dengan cara ini. Jelita dan Adinata terdiam selama lebih dari 10 detik, merasa lega. Kemudian, Jelita berkata, "Pikirkan saja dengan jernih. Saya tidak ingin bertengkar dengan Anda lagi. Saya khawatir bayi itu tidak mau datang ke dunia ini setelah mendengar orang tuanya bertengkar." Jelita menunduk dan membelai perutnya. Perkataan Jelita pun membuat hati Adinata melunak. Dia bahkan merasa malu karena baru saja mengatakan begitu banyak hal tidak menyenangkan di depan anaknya. Ya, jika anaknya mendengarnya, betapa kotornya dunia ini bagi dirinya. Jika dia punya pilihan, dia benar-benar tidak akan memilih untuk datang ke dunia ini. Jelita berbalik dan hendak kembali ke villa. "Tunggu sebentar." Adinata tiba-tiba menghentikan Jelita dan berkata, "Ada sesuatu yang ingin saya jelaskan kepada Anda. Hari itu, Maktika dan aku tidak melakukan apapun.
Dia tidak tahu apakah dia mencoba menjelaskan hal ini kepada Jelita, atau apakah dia ingin menjelaskannya kepada anak di dalam perutnya. Dia berharap tidak peduli siapa dia harus menjaga lebih banyak kebaikan terhadap dunia. Jangan berpikir bahwa dunia ini hanya jelek dan jahat. Oleh karena itu, dia bersedia mengatakan yang sebenarnya dan memberitahu Jelita dan anak di dalam perutnya. Tanpa diduga, Jelita tersenyum menghina, tidur bersama dan tidak melakukan apa-apa. Hah, menurutmu aku sebodoh kamu hingga mempercayai omong kosong seperti itu? Begitu dia selesai berbicara, Jelita segera menyesal, takut, dan menutup mulutnya dengan ngeri. Bab 167 Adinata, kamu tidak sebaik suamiku. Jelita secara tidak sengaja membiarkannya lolos, dan Adinata sudah mengetahui kebenarannya. 1 detik yang lalu, Adinata berencana untuk tidak berdebat dengan Jelita demi anak itu. Namun saat ini, apa yang dikatakan Jelita sangat menjengkelkan. Adinata menunjuk ke arah Jelita dan berkata dengan marah, "Jelita, kamu akhirnya mengakui bahwa kamu tidur dengan Cakravat, kan?" Jelita tahu bahwa saat ini, apapun yang dia katakan, itu tidak akan ada gunanya. Namun, kini Jelita bukan lagi istri Adinata, dia tidak peduli lagi. Jelita berkata, "Jadi bagaimana jika saya mengakuinya?" "Ya, saya tidur dengan Cakravat di Hotel Aston hari itu. Kenapa kamu berbohong padaku?" Wajah Adinata memerah. Jelita mendengus dingin. "Jika aku berbohong padamu, maukah kamu memaafkanku?" "Kamu berpikiran sempit. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, kamu pasti tidak akan menyukaiku. Apakah aku bersikap picik? Apakah kamu pikir kamu harus dimaafkan?" Adinata bertanya. Jelita berkata, "Ya, kamu picik. Dibandingkan dengan suamiku saat ini Yuze Ains, kamu hanyalah pria periang yang tidak murah hati sama sekali. Aku sedang mengandung anakmu sekarang. Yuze juga sangat baik padaku, dan dia juga menyayangiku dan merawatku seperti anak perempuan. Kalau itu kamu ya, maukah kamu menerima aku mengandung anak orang lain dan bersamamu?" Adinata sangat terdiam. Kapan dunia mulai membandingkan siapa yang lebih rendah hati dan siapa yang lebih baik dalam menjadi penjilat anjing? Bahkan jika Yuze Ains benar-benar melakukan ini, apakah itu berarti dia melakukan hal yang benar? Apakah benar bersikap baik terhadap wanita? Itu tergantung wanita seperti apa dia. Terlebih lagi, Yuze Ains bukanlah orang bodoh. Dia adalah seorang playboy, dan Jelita, seorang wanita sederhana, mengenal orang tetapi tidak mengenal hati mereka. Adinata berkata, "Oke, saya akui, saya tidak bisa melakukannya. Tapi, saya ingatkan Anda, Yuze Ains bukan orang baik. Sebaiknya Anda tidak membahasnya terlalu dalam." Jelita menjawab dengan nada menghina, "Jangan masam pada suamiku. Suamiku adalah pria terbaik di dunia. Dia 100 kali lebih baik darimu, 1000 kali 10.000 kali. Dia memperlakukanku lebih baik darimu, murah hati darimu, dan lebih baik darimu. Tidak lebih dari 1/1000 dari yang lain." Baru saja, Adinata berkata bahwa Jelita tidak sebaik Cynthia Yandra dalam segala hal. Jelita kini membalas dendam dengan mengatakan bahwa Adinata tidak sebaik Yuze Ains dalam segala hal. Wanita sangat pendendam. Setelah mengatakan itu, Jelita mengambil roknya dan kembali ke villa. Setelah berdebat dengan Jelita beberapa saat, Adinata menjadi sangat mudah tersinggung. Tidak mungkin dia bisa menutup telinga terhadap perkataan Jelita. Jelita masih bisa dengan mudah mempengaruhi suasana hatinya. "Jelita, Yuze Ains, kalian berdua tidak pantas mendapatkan akhir yang baik." Adinata mengepalkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Saat dia hendak pergi, dia secara tidak sengaja mendongak dan tiba-tiba menemukan sebuah drone menghadapnya tepat di atas kepalanya. Adinata merasa drone itu mungkin milik Yuze Ains, jadi dia sengaja mengirimkan drone agar dia dan Jelita bisa diawasi di luar. "Persetan denganmu, Paman." Adinata sangat marah sehingga dia mengambil batu kecil di halaman dan melemparkannya ke drone. Ledakan. Batuannya berputar dengan cepat dan langsung menjatuhkan drone tersebut ke tanah. Setelah itu, Adinata berjalan kembali ke vilanya. "Tapi begitu saya berjalan kembali, saya menerima pesan teks. Itu dikirim oleh Dewangga. Maaf, Guru, drone itu terlalu dekat dengan Anda dan membuat Anda marah. Harap tenang, Guru." Melihat isi pesan teks tersebut, Adinata terkejut. Apakah drone itu milik Dewangga? Adinata melihat sekeliling dan menemukan bahwa Dewangga tidak terlihat. Bukankah Dewangga ada di Oros Halls? Apakah dia datang ke Tianhai? Adinata memutar nomor itu dan menelepon. "Tuan, aku minta maaf." Dewangga meminta maaf kepada Adinata begitu dia muncul. Karena melalui rekaman drone, dia bisa melihat dengan jelas betapa marahnya Adinata saat ini. Adinata hanya membuat mantan istrinya marah, dan dia kehilangan kendali di depan Jelita. Di depan orang lain, Adinata selalu tahu cara mengendalikan emosinya. Adinata bertanya dengan dingin, "Apakah kamu di Tianhai? Apa yang kamu lakukan di Tianhai? Apakah drone digunakan untuk mengawasiku?" Dewangga dengan cepat menjawab, "Jangan berani, Tuan, drone itu digunakan untuk memantau Yuze Ains." "Oh." Adinata sedikit bingung karena dia tidak meminta Dewangga melakukan ini. Dewangga berkata,
Sejak saya mengetahui bahwa Anda dan Tuan Yandra akan pindah ke Tianhai, saya menduga Yuze Ains, cucu Anda, akan menimbulkan masalah bagi Anda. Jadi saya datang terlebih dahulu untuk memantaunya dan melihat apakah saya dapat menemukan informasi kotor tentang dia. Adinata tahu bahwa Dewangga sengaja berusaha menyenangkannya dan ingin melakukan sesuatu untuknya. Adinata bertanya, lalu apa hasil pengawasanmu hari ini? Dewangga berkata, orang ini tidak memiliki kebiasaan buruk. Dia belum menemukan sesuatu yang ilegal. Namun, dia membawa jelita bersama seorang wanita, dan dia adalah seorang bintang, bernama Meiki. Meiki? Adinata tercengang. Adinata bertemu bintang ini di perusahaan Sisi. Dia adalah juru bicara perusahaan kosmetik Sisi. Hari itu, Adinata dan Meiki ini hanya bertemu sebentar. Dia tampan, serba bisa, dan sangat muda. Karena Adinata belum pernah mendengarnya bernyanyi atau melihat aktingnya. Dari segi penampilan, dibandingkan dengan Jelita dan Cynthia Yandra, dia hanyalah pemain biasa-biasa saja. Jadi Adinata tidak terlalu terkesan dengan Meiki. Ya, itu Meiki. Tadi malam, Yuze Ains bertemu Meiki, dan mobilnya bergetar, kata Dewangga. Adinata mendengus dingin dan berkata dalam hatinya, Jelita, Jelita, ini yang kamu katakan, pria terbaik di dunia. Dia memperlakukanmu seperti anak perempuan, dia murah hati, dan dia kaya. Tapi, tahukah kamu kalau dia sedang bermain-main dengan wanita lain sehari sebelum pernikahanmu? Awalnya, apa yang terjadi pada Jelita dan pasangan barunya adalah urusan mereka sendiri, dan Adinata tidak ingin mengkhawatirkannya. Namun, Yuze Ains memprovokasi Cynthia Yandra tanpa menyadarinya, dan Jelita begitu percaya diri sehingga dia merasa telah menikah dengan suami yang baik. Maka Adinata akan menghajar kedua orang ini dengan baik. Adinata bertanya, apakah kamu mengambil foto? Dewangga terkekeh dan berkata, tentu saja, Guru, saya sudah menyiapkannya untuk Anda. Dewangga memberi Adinata hadiah yang tidak terduga. Dia merasa Dewangga sangat setia padanya, jadi dia berkata, jangan panggil aku Tuan lagi. Kedengarannya aneh. Panggil aku Tuan Muda Brahma, atau panggil aku Tuan Muda ketiga seperti Butler Leon. Jika ada orang luar yang hadir, panggil saja namaku. Ya, Tuan Brahma. Dewangga sangat gembira. Dia tahu bahwa mengubah gelarnya berarti Adinata mempercayainya sama seperti kepala pelayan pihak lain. Dewangga bertanya, Guru, apakah Anda ingin foto-foto itu diekspos sekarang? Meiki adalah bintang besar dengan puluhan juta penggemar di Weibo. Jika diekspos, pasti akan memicu pencarian panas. Adinata bertanya, apakah pernikahan Jelita dan Yuze Ains belum resmi berlangsung? Ya, itu baru akan dimulai jam 12 siang. Semua tamu sudah ada di hotel, jawab Dewangga. Adinata berkata, pada jam 12 siang, saat mereka sedang mengadakan upacara pernikahan, perlihatkan foto-foto ini. Bab 168. Tampaknya Adinata dan Jelita ditakdirkan untuk jatuh cinta dan membunuh satu sama lain dalam kehidupan ini. Jelita mengkhianati Adinata 2 kali, dan Adinata mungkin mengganggu pernikahan Jelita 2 kali. Awalnya, Adinata tidak berencana melakukan ini karena dia merasa mengganggu pernikahan mantan istrinya adalah tindakan yang sangat kekanak-kanakan. Yang lebih penting, jika kamu sengaja mengganggu pernikahan mantanmu, itu akan membuatnya merasa kamu masih mencintainya. Anda tidak bisa melupakannya. Meskipun sulit untuk melepaskan hubungan selama 3 tahun, Adinata sekarang memiliki Cynthia Yandra yang lebih baik dan tidak ingin lagi mencampuri urusannya. Namun Yuze Ains ingin menghentikan mata pencaharian Cynthia Yandra di Tianhai sehingga dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dan ketika Jelita baru saja mengakui apa yang terjadi antara dia dan Chakravat, dia tidak hanya tidak meminta maaf kepada Adinata, tapi dia juga bertindak dengan percaya diri. Tidak heran Adinata ingin membalas dendam. Dia tidak dengan sengaja membuat berita palsu dan memfitnah orang lain seperti yang dilakukan Yuze Ains. Yuze Ains hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kelakuan buruknya. Adinata berjalan kembali ke villa dan menemukan bahwa Kian-Kian juga ada di sini, dan Cynthia Yandra telah mengganti pakaiannya dan mencuci wajahnya. Ketika Cynthia Yandra melihat Adinata kembali, dia datang dengan cemas, Adinata, kamu tidak memulai perkelahian, kan? Adinata menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa jika tidak melakukannya, itu membuatku takut setengah mati. Cynthia Yandra khawatir jika Adinata memukuli seseorang sampai mati, pasangan itu tidak akan bisa mendapatkan izin untuk memiliki anak dalam hidup ini. Sisi mengabaikan Adinata dan berkata, karena semuanya baik-baik saja, aku akan pergi sekarang dan menemuimu lain hari. Adinata dan Cynthia Yandra menyaksikan Kian-Kian pergi tanpa ada yang keluar untuk mengantarnya pergi. Karena mereka tahu kalau Sisi keluar dari pintu ini, dia akan pergi ke pintu berikutnya. Mengucapkan selamat tinggal hanya akan membuat canggung kedua belah pihak. Adinata berkata terus terang, saya tidak suka wanita ini. Perusahaannya tidak membutuhkan Anda. Saya bisa memahaminya. Tidak ada yang mau terlibat karena urusan orang lain.
Tetapi hari ini dia datang ke pernikahan Yuze Ains dan secara pribadi berpartisipasi dalam resepsi pernikahan. Ini jelas mencoba menjilat Yuze Ains. Chintya Yandra menundukkan kepalanya sedikit, lupakan saja, banyak teman baik yang terjalin tanpa konflik kepentingan. Jika saya mengetahui hal ini, saya tidak akan pernah bergabung dengan perusahaannya. Adinata mengatakan ini dan tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Dia baru mengetahui bahwa Meiki dan Yuze Ains adalah sepasang kekasih, dan Meiki juga merupakan juru bicara perusahaan kosmetik Sisi. Jika Sisi juga mengetahui hal ini, maka kegemarannya pada Yuze Ains mungkin ada hubungannya dengan hal ini. Adinata mulai mengerti mengapa Sisi melakukan ini. Namun, dia belum bisa memberitahu Chintya Yandra sebelumnya, jadi dia bisa membiarkan Chintya Yandra duduk di rumah bersamanya dan menunggu pertunjukan dimulai. Jam 12 siang, Tianhai, Aula Pernikahan Galeria, Aula 1. Wah, indah sekali tempat ini. Gaya baroknya kan? Oh, lihat langit bola kristalnya. Pasti ada puluhan ribu kan? Sayang sekali Maktika tidak datang melihatnya. Ibu Jelita, Juwita Jayanti, berada di tempat kejadian dan memuji aula pernikahan dengan penuh pujian. Dan ayahnya, Ismoyono Wibisana, juga duduk di kursinya dengan penuh gaya. Mahardika Wibisana, kakak laki-laki tertua, secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk adik laki-lakinya dan berkata, Ismoyono, Jelita benar-benar menjanjikan. Dia bisa menikah dengan keluarga Ains di Tianhai. Kita harus memintanya untuk lebih membantu keluarga Wibisana kita di masa depan. Di sampingnya, Nyonya Wibisana mengenakan pakaian cerah dan tersenyum bahagia. Mahardika benar. Jika kami mendapat bantuan dari keluarga Ains, keluarga Wibisana kami akan berubah dari keluarga kelas 1 menjadi keluarga terbesar pertama dan kedua di Aurous Halls, dan itu akan segera terjadi. Naraswara duduk di samping dan mendengarkan dengan nada menghina, tidak berkata apa-apa. Kali ini, karena Maktika membuat Jelita tidak bahagia dan berhubungan dengan Adinata, Jelita tidak membiarkan Maktika datang. Adegan pernikahan itu dipenuhi tokoh-tokoh terkemuka di komunitas bisnis dalam negeri, termasuk banyak selebritis. Bahkan pembawa acara pernikahan yang mereka pekerjakan adalah pembawa acara domestik terkenal Hichen. Pernikahan telah dimulai, dan Hichen juga berada di atas panggung, berkata, hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi Tuan Yuze Ains dan Nona Jelita untuk memasuki tahap lain dalam hidup mereka. Saya yakin semua orang, seperti saya, ingin tahu bagaimana dua pria tampan dan wanita cantik ini bertemu. Yuze Ains mengangkat telepon dan berkata, saya bertemu istri saya di tempat yang dinamai menurut namanya. Tempat itu disebut Yipin Jelita. Aku jatuh cinta padanya saat pertama kali aku melihatnya. Dia seperti peri dan membuatku terpesona. Aku belum pernah melihat wanita secantik itu. Jadi, saya pergi ke tempatnya untuk melamar pekerjaan sebagai desainer. Saya pergi dan pulang kerja bersamanya setiap hari, mendesain istana dan kamarnya. Saat saya mendesain, saya sepenuhnya menganggapnya sebagai cinta kami. Didesain seperti asarang. Mendengar ini, naraswara terkejut, segera mengangkat teleponnya dan mulai merekam, sambil berpikir. Ya, jika Adinata mendengar ini, aku tidak tahu apakah dia akan langsung menghancurkan sarang cintamu. Di atas panggung, Yuze Ains melanjutkan. Saat aku sedang mendesain, aku membayangkan bagaimana rasanya tinggal bersama Jelita. Belakangan, aku mau tidak mau mengakui cintaku padanya, dan kami berkumpul. Di luar lapangan, para tamu yang mendengar kisah cinta pasangan itu bertepuk tangan dan memberkati mereka. Seorang pria paruh baya yang sering muncul di berita keuangan duduk di barisan depan dan berkata kepada Yuan Hang Ains, kisah cinta cucumu sungguh romantis. Tuan muda bermartabat dari keluarga Ains justru menjadi pegawai orang lain, dan akhirnya menikah dengan bos di kampung halamannya. Haha. Yuan Hang Ains juga tersenyum bahagia dan berkata, anak ini pandai main-main, tapi dia sangat mirip denganku dalam hal ini. Di meja tamu wanita itu, teman sekelasnya yang datang bersama Juwita Jayanti juga memegang tangan Juwita Jayanti dan memuji. Oh, Juwita Jayanti, lihatlah menantumu ini. Dia tinggi, kaya, tampan, sangat romantis, dan sangat mencintai putrimu. Menantumu ini benar-benar lebih baik dari yang asli. Pada titik ini, teman sekelas Juwita Jayanti dengan sengaja merendahkan suaranya, ini 100 kali lebih baik daripada Adinata yang asli. Juwita Jayanti pusing saat memikirkan Adinata. Dia bahkan membuatkan sarapan untuk Adinata selama berhari-hari. Juwita Jayanti juga berbisik, Yuze Ains tentu saja jauh lebih kuat dari Adinata. Kamu tidak bisa mengandalkan pecundang itu. Tidak masalah jika kamu tidak punya uang, tapi dia tidak berdedikasi pada Jelita kita. Dia seharusnya benar-benar diizinkan untuk datang dan melihat Yuze Ains, betapa berdedikasi dan penuh kasih sayang dia pada Jelita kita. Juwita Jayanti berkata, jika tidak ada pepatah di internet bahwa semakin kaya seorang pria, semakin dia berdedikasi.
Sebaliknya, semakin miskin seorang pria, semakin dia berfantasi mencari simpanan dan simpanan. Untuk menemukan seorang putra, mertua, kamu masih harus mencari orang kaya. Ya, benar. Di mana saya bisa menemukannya secara online? Saya ingin mengirimkannya ke Moments. Juwita Jayanti mengangkat telepon. Pada saat ini, pembawa acara melihat ke arah Jelita dan bertanya, "Nona Jelita, Tuan Yuze Ains jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Kamu juga jatuh cinta padanya saat pertama kali bertemu dengannya." Namun, Jelita terdiam beberapa saat, karena saat keduanya bertemu, dia masih menjadi istri Adinata. Namun, jawaban Jelita adalah, ya. Bab 169. Pertama kali aku melihat Yuze, aku jatuh cinta padanya dan memutuskan bahwa dialah pria dalam hidupku. Jelita berkata dengan ekspresi di wajahnya. Naraswara terus merekam video dengan ponselnya, dengan senyum jahat di wajahnya. Jelita, jika saya bukan anggota keluarga bersama Anda, saya harus bergantung pada Anda untuk merevitalisasi keluarga di masa depan. Jika tidak, saudara laki-laki saya benar-benar tidak sanggup menanggungnya dan ingin mengekspos Anda di depan umum. Titik. Tidak ada seorang pun di sini yang tahu bahwa Jelita mempunyai seorang suami pada saat itu, jadi mereka semua menganggapnya terdengar sangat romantis. Kamu jatuh cinta padaku pada pandangan pertama, dan aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, bukankah ini cinta terbaik? Terlebih lagi, baik Jelita maupun Yuze Ains sama-sama tampan. Mereka berdua saling jatuh cinta pada pandangan pertama, dan tidak ada yang meragukannya. Jelita melanjutkan, Yuze sangat baik padaku dan sangat menyayangiku. Aku belum pernah melihat pria yang begitu lembut. Saya ingat ketika kami bekerja bersama, dia memberitahu saya konsep dan ide desainnya dengan tidak sabar dan sangat menghormati pendapat saya. Begitu saya mendapat ide, dia akan begadang dan membuat gambar. Lambat laun aku tertarik dengan kelembutan dan bakatnya, jadi aku tetap bersamanya. Jelita mengira kisah cinta keduanya hampir berakhir pada saat ini. Namun pembawa acara Hichen harus mengajukan pertanyaan lain. Tuan Yuze Ains baru saja mengatakan bahwa ketika mendesain sebuah rumah, dia merancangnya sebagai sarang cinta masa depan Anda. Jadi karena kamu juga jatuh cinta pada Yuze pada pandangan pertama, pernahkah kamu membayangkan kalau di masa depan akan ada sarang cintamu? Jelita menggigit bibirnya, dan saat ini, dia memikirkan Adinata. Dia tidak berani menjawab, karena Ipin Jelita adalah tempat Adinata mengemukakan idenya. Ini seharusnya menjadi sarang cinta dia dan Adinata. Namun, di hadapan begitu banyak tamu, Jelita hanya bisa berkata, "Ya, aku juga membayangkan kalau aku akan tinggal di sini bersayuki Maze di masa depan dan memiliki kehidupan yang manis dan bahagia." Melihat Jelita berbicara lebih pelan, Hichen bercanda, "Sepertinya pengantin kita sedikit pemalu. Sungguh memalukan bagi seorang gadis untuk berfantasi tentang hal-hal ini ketika kita pertama kali bertemu. Ngomong-ngomong, izinkan aku ajukan pertanyaan lain. Ipin Jelita ini punya nama yang bagus. Siapa yang menciptakannya?" Jelita tertegun lagi. Nama ini diberikan oleh Adinata, tapi bagaimana dia bisa mengatakannya? Jelita hanya bisa berbohong lagi. "Saya sendiri yang menamainya. Nama saya Jelita. Saya berharap pasangan masa depan saya akan menjadi talenta kelas 1 seperti Yuze, jadi saya memilih nama ini." Pembawa acara mengulurkan tangannya, menunjuk ke arah Yuze Ains dan berkata, "Yipin," lalu menunjuk ke arah Jelita dan berkata, "Jelita." Yipin dan Jelita sungguh pasangan yang sempurna. Teman-teman, setelah Ipin Jelita dibangun, apakah kamu ingin pergi ke sana dan mengunjungi istana yang mereka berdua cintai? Ingin. Banyak tamu yang merespons. Naraswara menggelengkan kepalanya, untungnya, Adinata tidak ada di sana, jika tidak, dia akan membalik meja dengan marah. Setelah mengatakan itu, naraswara berhenti merekam dan mengirimkan konten video tersebut ke Adinata. Juwita Jayanti, yang duduk di sebelahnya, melihat adegan ini dan bertanya kepada naraswara, "Naraswara, kepada siapa kamu mengirimkan video itu?" Naraswara tertawa dan berkata, "Oh, adikku." Juwita Jayanti mendengus dingin, lebih baik membiarkan gadis itu Maktika melihat pernikahan terbaik, untuk menghindari rasa malu ketika dia menikah di masa depan. Sekarang Juwita Jayanti dan Ismoyono Wibisana telah naik ke keluarga Ains bersama Jelita, dan mereka mendapatkan kembali dukungan dari Nyonya Wibisana, dan status keluarga mereka telah melampaui keluarga Wibisana Mahardika. Oleh karena itu, naraswara menghormati mereka berdua, dan dia sering diperlakukan seperti pelayan oleh mereka selama ini. Dia berharap pengusiran Adinata dari keluarga itu salah, dan kemudian Adinata akan menikahi saudara perempuannya lagi. Saat itu, naraswara tidak perlu lagi marah kepada keluarga Jelita. Selanjutnya, acara pernikahan, bagian paling terkenal dari Sumpah Cinta. Ini juga adegan yang membuat Adinata paling menjijikkan. Setelah setiap pengantin baru mengatakan, "Saya bersedia," begitu pihak lain menjadi tua, jelek, dan tidak punya uang, tidak ada yang mau berbagi kesulitan.
Mereka akan menjadi yang pertama untuk melakukannya. Saya memilih untuk bercerai. Tahun lalu, tingkat perceraian nasional adalah 63%, peringkat pertama di dunia. Jadi sumpah cinta seperti ini hanya lelucon. Adinata memutuskan bahwa ketika dia menikah lagi, dia tidak akan pernah membiarkan pembawa acara menanyakan pertanyaan ini. Pembawa acara memandang Yuze Ains dan bertanya, "Tuan Yuze Ains, apakah Anda bersedia menikahi Nona Jelita, rawat dan cintai dia? Meskipun dia terlihat tua, meskipun dia tidak lagi muda, Anda tetap saja bersedia melindunginya, habiskan hidupmu bersamanya?" Yuze Ains sudah mempunyai rencana sesat di benaknya, tapi dia masih berkata, "Ya." Pembawa acara melihat ke arah Jelita lagi dan bertanya, "Nyonya Jelita, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Yuze Ains dan tinggal bersamanya selama sisa hidup Anda? Tidak peduli apakah dia miskin atau kaya, Anda akan bergandengan tangan dengan dia dan tidak pernah berpisah." Jelita perlahan membuka bibir indahnya, dan dia sepertinya bisa mendengar napasnya sendiri. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat ini, dia memikirkan Adinata lagi. Adegan yang sangat familiar. Dia ditanyai pertanyaan yang sama pada pernikahan terakhirnya dengan Chakravat. Namun, saat itu, dia berkata, "Saya tidak mau," di depan semua tamu. Tidak hanya itu, dia juga melemparkan dirinya ke pelukan Adinata. Seluruh adegan pernikahan segera menjadi tidak terkendali. Jelita merasa agak sedih. "Adinata, aku sangat mencintaimu, tapi sayang sekali pria yang berjalan bersamaku pada akhirnya bukanlah kamu. Alangkah baiknya jika kamu tidak dikeluarkan dari keluarga. Kita pasti bisa hidup bahagia, sayang." Jelita merasa sedikit emosional di hatinya. Kemudian, dia menatap Yuze Ains dan perlahan berkata, "Ya." Ada tepuk tangan meriah. Yuze Ains dan Jelita saling berciuman dengan penuh gairah di atas panggung. Namun, di detik berikutnya, banyak ponsel orang yang menerima pesan push dari Weibo. Sebuah berita menyebabkan kekacauan di seluruh tempat. Naraswara menyalakan ponselnya dan terkejut saat melihat konten push, Meiki dan pemuda kaya, mobilnya bergetar saat larut malam. Saya mengklik dan melihat foto pertama, yaitu Meiki dan seorang pria berpegangan tangan dan berjalan di jalan. Dan pria itu adalah pengantin pria hari ini, Yuze Ains. Pada gambar berikutnya, keduanya duduk di kursi belakang mobil. Tidak hanya foto tapi juga video, meski foto yang diambil setelah masuk ke dalam mobil kurang begitu jelas. Namun seorang pria dan wanita berdandan diam-diam masuk ke dalam mobil dan keluar setengah jam kemudian. Tidak perlu menebak apa yang mereka lakukan. Setelah pencarian panas ini, ada pencarian panas lainnya, Yuze Ains, orang kaya. Yuze Ains juga menjadi pencarian panas, dan di Weibo disebutkan bahwa dia akan menikah hari ini. Banyak netizen yang mulai mengumpat setelah melihatnya. Yuze Ains ini benar-benar idiot. Dia menikah hari ini dan berhubungan dengan wanita lain tadi malam. Aku benar-benar bersimpati dengan istri barunya. Ah, Yuze Ains ini tidur dengan doiku, aku ingin membunuhnya. Bab 170. Meiki merupakan bintang populer dan artis streaming populer dengan banyak penggemar, terutama remaja putra dan putri yang masih bersekolah. Semua anak laki-laki menganggapnya sebagai kekasih impian dan objek cinta fantasi mereka. Namun, hari ini saya mengetahui bahwa idola saya sudah punya pacar, dan dia juga seorang pria yang sudah menikah. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Di internet, orang-orang ini terus menganiaya Yuze Ains. Setelah diungkap oleh netizen bahwa Yuze Ains adalah cucu dari taipan domestik Yuan Hang Ains, ditambah dengan kesenjangan antara kaya dan miskin di kelas, netizen semakin melecehkan Yuze Ains. Bisakah Anda melakukan apapun yang Anda inginkan jika Anda punya uang? Idola kami telah dikotori olehmu, generasi kedua kaya yang jahat. Beberapa netizen bahkan mengancam akan membalas dendam pada Yuze Ains secara pribadi. Saat ini, adegan pernikahan juga sedang kacau. Setelah naraswara melihat isi ponselnya, dia segera menunjukkannya kepada Nyonya Wibisana. "Nenek, ini buruk, baru saja ada berita di internet. Sepertinya suami Jelita punya wanita lain." "Apa?" Nyonya Wibisana tampak terkejut. Setelah Ismoyono Wibisana dan Juwita Jayanti mendengar ini, mereka segera menyalakan ponsel mereka untuk memeriksa, dan tentu saja mereka melihat fakta ini. Naraswara terkekeh dan berkata, "Paman dan Bibi, jangan terlalu sedih. Faktanya, semua pemuda kaya memang seperti ini. Siapa yang tidak memiliki 3 atau 5 wanita? Mohon saran pada Jelita untuk bersabar dan melupakannya." Naraswara sedikit sombong. Keluarga Wibisana Ismoyono telah menunjukkan betapa baiknya menantu baru mereka Yuze Ains, dan sekarang kebenarannya terungkap, dia juga bajingan. Ismoyono Wibisana tampak sangat marah. Jika itu adalah seorang ayah yang pemarah, di hari pernikahannya akan terungkap bahwa menantunya telah berkencan dengan kekasihnya sehari sebelum pernikahan. Maka ayah ini pasti akan menggandeng tangan putrinya dan langsung meninggalkan tempat pernikahan. Pernikahan tidak akan selesai. Namun, Ismoyono Wibisana tidak memiliki keberanian. Setelah orang lain melihat beritanya, mereka pun banyak ngobrol. "Saat aku mendengar kisah cinta mereka barusan, aku terharu hingga menangis.
Yu Zeain sangat pandai berakting. Wanita ini mungkin tidak begitu polos. Mendengarkan sumpah yang baru saja mereka ucapkan, rasanya lucu sekali. Di atas panggung, karena baik Yu Zeain maupun Jelita tidak memiliki ponsel, mereka masih dalam kebingungan dan tidak mengetahui apa yang terjadi di tempat kejadian. Yu Zeain turun dari panggung dan mendatangi kelompok pengiring pria. Seorang saudara menunjukkan gambar itu kepada Yu Zeain di Weibo dan berkata, "Oh tidak, apa yang terjadi tadi malam ditangkap oleh paparazzi." Yu Zeain tiba-tiba panik. Meiki adalah bintang besar, jadi kejadian ini pasti menarik banyak perhatian. Jelita juga mengetahui apa yang terjadi melalui Hanas Tasong. Ketika dia melihat foto itu, Yu Zeain dan wanita lain berpegangan tangan, begitu intim, Jelita merasa sangat terhina. Sehari sebelum pernikahannya, suaminya berkencan dengan wanita lain. Ini merupakan penghinaan baginya. Jelita sangat marah hingga dia ingin menampar Yu Zeain dan merobek gaun pengantinnya yang berharga. "Saya benar-benar ingin memberitahu Yu Zeain, saya tidak akan menikah." Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa menahan semuanya dalam diam di atas panggung. Dia juga perlu bergantung pada keluarga Ains untuk meningkatkan status keluarga Wibisana dan memenuhi kebutuhan materi pribadinya. Selain itu, dia tidak mampu menyinggung keluarga Ains. Saat ini, dia memikirkan Adinata lagi. "Baru saja, saya memberitahu Adinata bahwa suami yang saya nikahi 10.000 kali lebih baik dari dia. Saya juga menunjukkan betapa baiknya Yu Zeain kepada saya dan betapa bahagianya saya. Tapi Adinata pasti menertawakanku sekarang." Beberapa air mata perlahan mengalir di mata besar Jelita. Pada saat ini, Yuan Hang Ains, Ains Jie, Feng Ains dan yang lainnya semuanya dalam kondisi paling waspada. Pasalnya, kejadian pribadi Yu Zeain juga sangat mungkin mempengaruhi harga saham perusahaan. Yuan Hang Ains memanggil Yu Zeain dan memberitahunya, "Pergi dan tenangkan istrimu dan keluarga Wibisana. Jangan mengakuinya. Apakah kamu mengerti?" Feng Ains juga berkata dari samping, "Yu Ze, foto itu diambil pada malam hari. Resolusinya tidak tinggi. Tidak ada bukti pasti yang membuktikan apa yang terjadi antara kamu dan Meiki." Yu Zeain mengangguk, lalu segera berlari ke arah Jelita dan meraih tangan Jelita. Namun, Jelita segera membuang tangan Yu Zeain. Dia ingin kehilangan kesabaran. Dia selalu menjadi putri dari keluarga kaya dan seorang putri yang dimanjakan. Bagaimana dia bisa begitu marah? Jika Adinata masih ada di tempat kejadian hari ini, mungkin dia akan menerkam Adinata karena marah. "Yu Zeain, kamu menyembunyikannya begitu dalam," kata Jelita dengan marah. Yu Zeain meraih tangan Jelita lagi dan berkata, "Sayang, aku tidak memilikinya. Jangan percaya rumor di internet. Kakakku yang berkencan dengan Meiki kemarin. Kami hanya mengucapkan beberapa patah kata. Aku telah diplot, istriku, kamu harus percaya padaku. Ada banyak media dan tokoh besar di tempat kejadian. Demi reputasi keluarga Ains kita, kamu harus mendukungku, oke?" Dukungan Jelita sangat penting baginya dan seluruh keluarga Ains. Soalnya, banyak pria yang selingkuh dari istrinya. Saat akhirnya menghadiri konferensi pers, mereka menggandeng tangan istrinya dan meminta maaf saat istrinya memaafkannya. Kemudian, Yu Zeain datang ke meja keluarga Wibisana, menghadap Nyonya Wibisana, Ismoyono Wibisana dan Juwita Jayanti, dan berkata dengan hormat, "Nenek, ayah, ibu, tolong jangan percaya berita di internet. Itu semua palsu. Aku tidak pernah melakukan apapun yang menyesali Jelita, dan aku tidak berani melakukannya. Ini dilakukan oleh pesaing keluarga Ains kami. Seperti yang Anda ketahui, kami, Dongfeng Express, selalu menjadi perusahaan logistik nomor 1 di negara ini, dan banyak perusahaan yang ditekan oleh kami dan tidak mampu mencari nafkah. Mereka tahu aku akan menikah hari ini, jadi mereka sengaja memfitnahku secara online. Ini persaingan bisnis. Kalian semua berbisnis, jadi kalian harus mengerti." Melihat sikap tulus Yu Zeain, Juwita Jayanti dengan cepat berkata, "Yu Ze, kami tidak percaya rumor di internet. Kamu sangat mencintai kami Jelita. Kami melihatnya di mata kami dan tidak akan pernah mengambilnya." "Terima kasih, Bu." Yu Zeain berkata dengan gembira. Nyonya Wibisana tidak berkata apa-apa. Dia sangat tidak senang karena keluarga Ains telah mempermalukan keluarga Wibisana di sini. "Hei, mengapa sesuatu terjadi pada keluarga Wibisanaku selama pasangan nikahnya bukan Adinata? Apakah Adinata adalah menantu emas keluarga Wibisanaku? Hanya Jelita dan Adinata yang bisa bahagia bersama." Nyonya Wibisana sudah berpikir jika Jelita dan Yu Zeain benar-benar tidak akur, dia akan menelepon Adinata kembali. Bagaimanapun, keluarga Wibisana sekarang menjadi keluarga kelas 1, dan Jelita juga sedang mengandung anak Adinata. Yang lebih penting adalah setelah Adinata berada di keluarga Wibisana selama 3 tahun, Nyonya Wibisana menjadi terbiasa melihatnya dan memperlakukannya sebagai bagian dari keluarga. Setelah menenangkan keluarga Wibisana, Yuan Hang Ain secara pribadi naik ke panggung, mengambil mikrofon, dan berkata kepada semua orang,
Para tamu yang terhormat, saya tahu Anda semua sudah melihatnya. Ada berita tentang cucu saya Yuze di berita. Saya ingin memberitahu semua orang bahwa berita ini palsu. Orang-orang di industri hiburan suka membesar-besarkannya. Saya harap semua orang tidak melakukan hal buruk terhadap cucu saya dan keluarga Ains saya karena hal-hal di kalangan lain. Kesan. Pada saat yang sama, Yuze Ains telah keluar dari aula, menuju ke halaman di luar aula, dan memanggil Meiki.